Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ibnu Pratama, NIM 195221031 dari kelas AKS 4A. Saya akan mempresentasikan tentang Bitcoin dalam perspektif Islam. Pertama, apa itu Bitcoin? Bitcoin muncul pada tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat oleh seorang nama dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin.org adalah nama domain asli yang didaftarkan oleh kontributor web pertama Bitcoin. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi pada Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Jaringan Bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator Bitcoin. Operator Bitcoin ini sering disebut dengan penambang Bitcoin atau miner Bitcoin. Manfaat penggunaan Bitcoin. Yang pertama, keamanan dan kelola uang. Yang kedua, berfungsi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. 3. Sistem pembayaran internasional yang cepat dan mudah. 4. Hampir gratis untuk digunakan. Yang kelima, melindungi identitas. Yang keenam, pembayaran via handphone dibuat mudah. Bagaimana Bitcoin menurut perspektif Islam? Bitcoin dalam perspektif Islam. Islam tidak menolak sistem mata uang dalam urusan harian manusia. Malah Rasulullah SAW sendiri telah melakukan urus niaga menggunakan emas dan perak, walaupun ia diwarisi daripada tamadun Roman dan Persia. Secara umum, sumber utama Islam tidak menetapkan apa-apa syarat bagi uang, memandang semua manusia telah maklum dengan uang yang digunakan pada zaman Rasulullah, maka dirham dan dinar itu dikenali secara tabi'i, bukan secara syar'i. Adat dan istilah memainkan peran untuk menentukan penerimaan satu-satunya mata uang. Menurut Ibnu Taimiyah, emas dan perak bukanlah tujuan asal yang diinginkan dapat manusia seperti komoditi, tapi hanya ingin sebagai pengukur antara komoditi. Bitcoin dalam memenuhi syarat untuk diterima sebagai mata uang memandangkan nilainya berubah dengan drastis setiap hari. Perbincangan seterusnya adalah melibatkan garis paduan dalam urusan niaga Bitcoin jika ia telah diterima sebagai mata uang. Penggunaan Bitcoin pada dasarnya hukumnya mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah asal segala sesuatu itu adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Akan tetapi, jika pada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan Bitcoin menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk pada pembagian efek perbuatan dalam Maqasid al-Syariah dikategorikan sebagai efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja, karena pada umumnya seorang yang ingin menggunakan Bitcoin adalah dahulu akan mencari tentang Bitcoin sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan Bitcoin walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan Bitcoin. Ketua Komisi Dakwah MUI, Kiai Haji Khairul Nafis, memaparkan Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan, untuk hukumnya adalah haram karena ada alat spekulasi, bukan untuk investasi, hanya alat mempermainkan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.